Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, Tax Corner kembali. Nena Amelia menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Alex di Jakarta. Pak Agus, saya wajib pajak pribadi UMKM punya falas tahun 2021 senilai 25.000 US dollar pada harga 14.500. Pada tahun 2023 saya jual falas tersebut di harga 15.500 mendapatkan keuntungan 25 juta. Yang ingin saya tanyakan, berapa PPh yang harus dibayar? Berapa nomor kode billingnya pada saat pengisian SPT 1770, di kolom mana diisi keuntungan falas tersebut? Pak Alex, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto-Lihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Sebelumnya saya akan memastikan dulu ya, apakah di sini usaha Pak Alex bergerak di bidang usaha jual beli falas atau bukan ya. Nah, kalau misalkan apabila usaha Pak Alex adalah menjual falas ya, dan juga omset Bapak selama setahun tidak melebihi 4,8 miliar ya, itu dikenakan PPh-nya adalah 0,5% dari omset yang mana sifatnya final ya. Jadi untuk wajib pajak UMKM yang menjalankan usaha yang mana omsetnya itu selama setahun tidak melebihi 4,8 miliar, itu dikenakan PPh-nya adalah 0,5% dari omset. Nah, tetapi lain halnya nih apabila misalkan falasnya ini ya, itu bukan merupakan usaha. Ya, jadi dianggap itu memang investasi ya. Falas ini memang investasi. Nah, kalau misalkan bukan dari usaha, laba atas penjualan falasnya itu bukan dikenakan PPh UMKM. Ya, tapi laba penjualan falas ini dikenakan tarif umum, tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan seperti itu. Nah, untuk PPh UMKM ya, saya akan jelaskan juga ya mengenai aturannya di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di Undang-Undang Nomor 7 2021, dan juga diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Ya, di sini untuk wajib pajak orang pribadi itu mendapatkan insentif pajak. Ya, ada insentif pajaknya yang mana untuk omset sebesar 500 juta ya, batasan omset sampai 500 juta itu tidak dikenakan pajak. Ya, untuk wajib pajak orang pribadi saja. Nah, sedangkan untuk wajib pajak badan ya, yang mana dia masih memenuhi syarat sebagai wajib pajak UMKM itu tidak mendapatkan insentif yang 500 juta. Ya, jadi kalau untuk wajib pajak orang pribadi, dia dari bulan pertama misalkan ya, dia omsetnya belum mencapai 500 juta, dia tidak perlu membayar pajak. Tapi kalau sudah melewati 500 juta, maka selisihnya yang dikenakan tarif 0,5% seperti itu. Nah, dan juga ada jangka waktu pengenaan pajak penghasilan yang mana sifatnya final ini ya. Jangka waktu PPh UMKM ini untuk wajib pajak orang pribadi itu berlaku selama 7 tahun. Nah, sedangkan untuk wajib pajak badan yang mana berbentuk koperasi, yang berbentuk persekutuan komanditer ya, yang berbentuk firma, yang berbentuk perseroan perorangan ya, itu jangka waktunya selama 4 tahun. Nah, sedangkan untuk wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas, jangka waktu pengenaan PPh UMKM-nya ini berlaku selama 3 tahun, seperti itu. Nah, terus terkait dari pertanyaan Pak Alex ya, di sini kan Pak Alex ada mendapatkan keuntungan dari penjualan falas sebesar 25 juta. Nah, jadi laba atas penjualan falas 25 juta ini, itu kan bukan berasal dari penghasilan usaha. Nah, itu dilaporkan di SPT tahunan PPh. Nah, dilaporkan di mana? Di formulir di 1770, dilaporkan di kolom keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, yaitu diisi angka 25 jutanya. Nah, setelah itu untuk menghitung PPh terutang, ya, atas keuntungan dari penjualan falas yang sebesar 25 juta itu mesti dikurangi dulu penghasilan tidak kena pajak. Ya, jadi misalkan saya berikan contoh, misalkan status Pak Alex adalah tidak kawin ya, masih single. Ya, maka untuk penghasilan tidak kena pajak bagi
statusnya yang tidak kawin itu adalah 54 juta. Ya, maka didapat ya angka 25 juta dikurangi dulu dengan 54 juta. Ya, didapatlah angka minus 29 juta. Nah, karena di sini jumlah penghasilan netonya itu lebih kecil ya dibandingkan dengan penghasilan tidak kena pajak, maka tidak ada pembayaran PPh terutang. Ya, jadi nggak perlu bayar pajak. Karena apa? Karena masih besar PTKP-nya ya, masih besar penghasilan tidak kena pajaknya. Seperti itu. Tapi tetap mesti dilaporkan di SPT atas laba sebesar 25 juta tersebut. Oke, demikian. Saya Agus Susanto Lihin. Semoga bermanfaat untuk Pak Alek dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.